Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi dengan Bapak. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik ya. Karena tema 1 sudah selesai, kita akan masuk ke tema 2 yang berjudul temanya yaitu selalu berhemat energi. Jadi di tema 2 ini kita akan belajar dengan tema yang berhubungan dengan energi ya. Nah, pembelajaran hari ini kita mulai dengan pembelajaran tema 2, subtema 1, pembelajaran 1 dulu karena di sini babnya cukup banyak, jadi 1 dulu ya. Oke. Yang pertama, kita pelajarannya mapel IPA, kita akan membahas tentang sumber energi. Kita akan membahas sumber energi ya. Sumber energi tadi energi matahari dan pemanfaatnya. Salah satu sumber energi di dunia saat ini adalah matahari. Nah, matahari ini merupakan energi yang bisa kita ambil manfaatnya. Di sini kita akan belajar tentang matahari. Matahari merupakan sumber energi di bumi yang dapat diperbarui karena tidak pernah habis walau digunakan terus-menerus selama matahari belum hancur. Jadi matahari ini energinya bisa kita gunakan terus-menerus karena sangat besarnya energi yang dimiliki matahari sehingga bisa dibilang energinya itu dapat diperbarui sehingga tidak akan habis sebelum matahari hancur. Matahari menjadi sangat penting bagi manusia karena matahari bisa menghasilkan satu. Yang dihasilkan matahari adalah cahaya. Jadi sinar cahaya yang dihasilkan matahari ini penting bagi kehidupan bukan hanya manusia tapi juga untuk tumbuhan maupun hewan dan seluruh kehidupan yang ada di dunia. Cahaya matahari menjadi sangat penting karena membuat bumi menjadi terang sehingga semua makhluk hidup bisa beraktivitas. Coba bayangkan kalau kita tidak ada matahari, kita malam hari saja pasti akan sedikit kesusahan daripada saat siang hari kan saat beraktivitas. Nah, itu betapa pentingnya cahaya matahari untuk seluruh makhluk hidup di dunia. Kemudian selain cahaya ini yang dihasilkan oleh matahari, matahari juga menghasilkan energi panas. Jadi energi panas matahari ini dibutuhkan juga oleh semua makhluk hidup di dunia karena bisa menjadi sumber vitamin D untuk manusia dan membantu proses fotosintesis bagi tumbuhan. Nah, vitamin D kita ketahui saat ini sangat dibutuhkan kita untuk melawan pandemi ini ya. Jadi salah satu manfaat yang bisa kita ambil dari matahari juga bisa menghasilkan vitamin D untuk kita seperti itu. Dan matahari juga sangat dibutuhkan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis, proses di mana tumbuhan memasak makanannya sendiri agar mereka tetap bisa hidup. Jadi yang sangat penting bagi manusia yang dihasilkan oleh matahari ada dua, yaitu cahayanya dan juga energi panas matahari. Oke, Bapak lanjut. Nah, berikut ini akan Bapak jelaskan manfaat-manfaat matahari bagi yang pertama bagi manusia ya. Bagi manusia. Manfaat matahari bagi manusia itu bisa dimanfaatkan sebagai pencahayaan alami di planet bumi. Tadi sudah Bapak jelaskan ya. Kalau kita siang hari kan lebih jelas, lebih terang karena adanya cahaya matahari sehingga kegiatan di bumi jadi lebih enak lah, lebih nyaman untuk menjalani kegiatan. Kemudian panas matahari digunakan untuk menguapkan air laut agar menghasilkan garam. Jadi panasnya matahari juga selain bisa menjadi sumber vitamin D, bisa untuk menguapkan air laut sehingga bisa menghasilkan garam. Jadi garam itu berasal dari air laut yang dipanaskan oleh matahari. Nah, nanti uapnya itu akan menghasilkan garam yang akan kita gunakan untuk bahan masakan seperti itu. Kemudian panas matahari menguapkan air di permukaan bumi dalam proses siklus air. Jadi maksudnya proses siklus air itu
air itu selalu berputar-putar, sehingga berputar-putar prosesnya, sehingga dari air kemudian kita kenal adanya hujan di daerah tinggi, di daerah kota, itu hasilnya dari air laut yang akhirnya dipanaskan oleh matahari, sehingga air yang dipanaskan ini, air laut yang dipanaskan menjadi uap, kemudian dia menjadi awan. Nah, awan berkumpul suatu ketika akan menghasilkan hujan di daerah dataran. Itulah yang contoh dari proses siklus air. Nah, itu memerlukan panas matahari dalam prosesnya. Dan juga panas matahari mempertahankan suhu atmosfer, sehingga makhluk hidup yang ada di bumi bisa nyaman tinggal di bumi. Karena jika kita tidak memiliki atmosfer, maka kita akan kehilangan oksigen, dan itu akan mengancam kehidupan seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Itu ya. Kemudian melanjutkan, kalau tadi manfaat bagi manusia, sekarang manfaat matahari bagi hewan, yaitu sama sebagai sumber penerangan untuk mencari makan. Nah, ya, sumber penerangan hewan untuk mencari makan. Kemudian untuk melancarkan proses pencernaan makanan juga butuh matahari. Untuk menghangatkan tubuh juga, terus untuk membantu pertumbuhan tubuh, untuk mengatur siklus tidur hewan. Jadi hewan kan ada yang kalau siang hari mereka beraktivitas, kalau malam tidur, seperti itu. Nah, kalau kadang hewan juga berpikirnya kalau selalu ada matahari mereka juga nggak tidur, malah jadi nggak istirahat. Ada beberapa hewan yang seperti itu, sehingga bisa dimanfaatkan adanya matahari, itu bisa dimanfaatkan untuk mengatur siklus tidur hewan. Kemudian untuk menjaga suhu tubuh hewan agar tetap hangat, agar tetap sesuai suhu tubuh makhluk hidup pada umumnya. Oke, kita lanjutkan. Kalau tadi manfaat bagi hewan, sekarang ada manfaat bagi tumbuhan yang sudah disinggung tadi. Matahari itu dibutuhkan tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Proses pertumbuhan dan fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Nah, makanannya itu apa sih bentuknya? Berupa karbohidrat ya bentuknya, dan juga bisa untuk mengeluarkan oksigen. Jadi selain fotosintesis, selain menghasilkan makanan pada tumbuhan, juga akan mengeluarkan oksigen ya. Di fotosintesis terjadi pembuatan makanan, dan juga terjadi tumbuhan mengeluarkan oksigen juga, yang nantinya bisa digunakan untuk manusia maupun hewan. Itu ya. Jadi pentingnya cahaya matahari untuk tumbuhan adalah sebagai membantu proses fotosintesis. Itulah manfaat matahari bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Ya. Kemudian matahari, selain matahari, energi itu juga ada yang berupa angin. Kita bisa dilihat ini angin biasanya kita gunakan bisa untuk menerbangkan layang-layang, bisa untuk terjun payung, bisa untuk menggerakkan kapal, bisa untuk menggerakkan kincir angin ini. Ini gambar yang di belakang ini, kincir angin. Di Belanda kebanyakan mereka menggunakan energi angin untuk menggerakkan kincir angin ini. Nah, kincir angin ini nanti kadang bisa digunakan untuk pertanian, bisa juga digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Nah, itu kita akan pelajari ke depannya. Nah, selain energi matahari, sekarang kita akan pelajari energi angin. Angin itu merupakan udara yang bergerak. Jadi kalau udara oksigen yang sering kita hirup itu merupakan udara yang sifatnya tidak bergerak. Jadi bisa kita hirup kemanapun kita pergi, selama masih di bumi, selama masih ada atmosfer, pasti masih ada oksigen. Nah, angin itu adalah
udara atau oksigen yang kadang bisa kita rasakan, kayak kita di daerah pegunungan terus ada angin menerpa. Nah, ada udara yang menerpa kita. Ada kalau kita naik motor juga kita seperti kayak ada yang istilahnya menghantam kita, tapi nggak kerasanya dikit-dikit dingin itu. Nah, itu yang kita sebut dengan angin. Angin juga termasuk energi yang bisa diperbarui karena jumlahnya yang melimpah di alam, sama seperti matahari. Energi angin juga sangat ramah lingkungan karena tidak akan menghasilkan limbah. Nah, manfaat dari energi angin itu ini ya, sebagai tenaga pendorong pada perahu yang menggunakan layar seperti pada gambar ini ya. Seperti pada gambar ini, tenaga pendorong perahu. Kemudian sebagai sumber tenaga pembangkit listrik tenaga angin, juga digunakan untuk irigasi di bidang pertanian. Kemudian sebagai energi penggerak pompa air pada kegiatan budidaya yang dilakukan oleh nelayan ya. Nah, ini manfaat dari energi angin. Oke, lanjutkan. Nah, tadi salah satu manfaat energi angin adalah sebagai sumber pembangkit listrik. Nah, kali ini akan Bapak jelaskan urutan bagaimana energi angin ini bisa menghasilkan listrik. Tenaga angin dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik. Angin menghasilkan energi gerak yang dimanfaatkan untuk menggerakkan kincir atau turbin pada pembangkit listrik tenaga angin. Turbin akan dihubungkan dengan generator yang dapat mengubah energi angin menjadi energi listrik. Ketutupan ya, mohon maaf. Jadi pertama ini Bapak jelaskan, angin-angin yang bebas di alam itu menerpa kincir angin, sehingga kincir anginnya itu akhirnya berputar, dan akhirnya mereka berputar. Nah, itu akan menggerakkan turbin itu, dimana turbin itu ya ini yang ada di belakang dari kincir anginnya ini loh, itu akan menggerakkan turbin sehingga nanti akan menghasilkan gerakan ini. Angin akan menggerakkan kincir angin ini, dan nantinya energi yang kincir angin yang digerakkan ini akan menghasilkan energi listrik yang ditampung di generator ini ya. Nah, di generator energi angin ini berubah menjadi energi listrik yang selanjutnya dihubungkan ke transformer, bukan kartun ya, tapi ini ke transformer. Kemudian didistribusikan. Kalau kita sering lihat ini tower-tower yang tinggi-tinggi itu di sepanjang jalan, tapi bukan tower yang komunikasi ya, tower yang menghubungkan kabel listrik itu digunakan untuk mengalirkan listrik ke berbagai daerah. Kemudian akhirnya dari distribusi ini akhirnya baru bisa masuk ke rumah kita, baru bisa kita mengakses listrik di rumah kita masing-masing. Nah, itulah proses bagaimana angin bisa menjadi energi listrik gitu ya. Oke, kita lanjutkan pembahasan yang selanjutnya. Nah, setelah itu kita kan tadi sudah belajar tentang sumber energi ya, ada energi matahari dan energi angin. Nah, selanjutnya anak-anak bisa membuka LKS juga. Jadi selain menyimak video ini juga membaca LKS di halaman 4 dan 5, yaitu materi bahasa Indonesia tentang kita akan belajar menyajikan informasi dalam peta pikiran. Nah, sebelumnya akan Bapak perlihatkan contoh bentuk peta pikiran. Jadi di peta pikiran ini nanti contohnya seperti ini. Yang di tengah sini itu anak-anak itu adalah judul dari bacaan ya. Yang di tengah sini itu adalah judul dari bacaan. Kemudian
pokoknya letaknya bebas, tapi Bapak urutkan aja yang dari atas ini. Ini gagasan pokok yang sudah kita pelajari kemarin. Jadi gagasan pokok paragraf 1, kemudian di sini gagasan pokok paragraf 2, di sini gagasan pokok paragraf 3, kemudian di sini gagasan pokok paragraf 4. Nah, itu bentuk contoh peta pikiran. Dan ini bisa lebih banyak lagi tergantung di dalam ini ada berapa, di dalam teksnya itu ada berapa paragraf ya, jadi masih bisa lebih banyak lagi. Nah, ini contoh bentuk peta pikiran. Selanjutnya, berikut cara menyajikan informasi penting dalam peta pikiran. Nah, untuk bisa membentuk peta pikiran ini yang kita gunakan untuk menyajikan informasi penting, caranya yaitu yang pertama, baca teks dengan cermat. Jadi awali selalu dengan membaca teks terlebih dahulu dengan cermat, dengan teliti, dibaca terlebih dahulu sampai kita paham ya. Kemudian setelah dibaca dengan cermat, dibaca semua, kemudian temukan kalimat utama di setiap paragraf untuk menentukan gagasan pokoknya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung ya. Biasanya kalimat utama ada di awal dari paragraf maupun ada juga yang di akhir paragraf. Nah, nanti bisa dilihat nanti. Nah, cari kalimat utamanya untuk menentukan gagasan pokok. Kemudian kalimat penjelas di setiap paragraf untuk menentukan gagasan pendukungnya. Kemudian ubahlah kalimat utama dan kalimat penjelas ke dalam kalimat inti. Setelah kalimat inti itu maksudnya kalimat ringkasannya yang lebih ringkas. Setelah itu baru disajikan dalam bentuk peta pikiran. Nanti anak-anak bisa melihat contohnya di LKS tema 2 halaman 4 dan 5. Di situ ada contoh dari peta pikiran tentang dari teks matahari energi alternatif pengganti energi bahan bakar fosil. Ya. Nah, ini contohnya, bacalah LKS tema 2 halaman 4 sampai 5 pada teks manfaat energi matahari agar lebih jelas. Nah, selanjutnya kita ke pembelajaran IPS, yaitu pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam itu adalah semua bahan yang berasal dari alam dan bermanfaat bagi kehidupan manusia dan seluruh makhluk hidup yang ada di dunia. Nah, sumber daya alam itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Ada dua jenis ya, dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam salah satu fungsinya juga bisa sebagai pemenuhan kebutuhan pangan. Jadi salah satu fungsi untuk sumber daya alam adalah pemenuhan kebutuhan pangan. Dan sumber daya alam diingat-ingat dibagi menjadi dua jenis, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Nah, jenisnya tadi yang dapat diperbaharui itu maksudnya bagaimana? Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang melimpah jumlahnya dan selalu ada di alam dan keberadaannya dapat diperbaharui kembali. Contohnya apa? Contohnya seperti hewan. Hewan kan mereka bisa beranak pinak kembali, ya kan? Sehingga dapat diperbaharui. Air, ada siklus air. Kemudian tumbuhan juga selalu menghasilkan biji tumbuhan, ya kan? Yang bisa nanti untuk menghasilkan tumbuhan lain lagi. Kemudian ada angin dan sinar matahari. Itu contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Kemudian sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu maksudnya sumber daya yang akan habis jika digunakan secara terus-menerus dan pemulihannya perlu waktu yang sangat lama. Jadi kalau misal kita gunakan terus-menerus, itu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui akan habis. Kalaupun akan ada lagi, itu perlu waktu yang sangat lama. Nah,
Contohnya itu ada emas, ya, ada batu bara, ada gas alam, dan juga minyak bumi. Itu contoh-contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Oke, Pak lanjutkan ya. Itulah pembelajaran pada hari ini, memang cukup banyak karena di tema 2 ini cukup banyak materinya. Disimak dan juga tetap menyimak LKS, dibaca juga LKS-nya ya. Hari ini kita pembelajarannya tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Oke, cukup sekian dari Bapak. Apabila ada kekurangan dari yang Bapak sampaikan, Bapak mohon maaf, dan juga nanti anak-anak bisa mencari literasi di internet, bisa lebih banyak lagi tentang sumber energi dan juga tadi bahasa Indonesia tentang menyajikan informasi penting dalam bentuk peta pikiran. Ya, Bapak akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.